awal tahun 2021 pertemuan ini saya kira menyemangati kita bahwa UMKK itu masih hidup dan harus hidup, karena UMKK tim butir ini tugasnya banyak, karena UMKK juga harus mempersiapkan untuk terbentuknya koperasi. Kita memiliki koperasi yang memayungi, yang mengikat 5 kelompok, dan 5 kelompok itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Saya kira kita sudah sering bicara, siapa saja yang datang ke sini sudah menyampaikan bahwa kelompok ini tidak berjalan sendiri. Kenapa tidak berjalan sendiri? Ya, kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan kita tahun-tahun kemarin di mana saja. Karena kelompok kita, saya minta maaf, karena kelompok kita itu sama dengan merpati. Begitu ada bantuan, baru kelompok itu terbentuk. Kenapa kelompok diberi bantuan? Saya kira sudah tahu. Karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bukan kasih hari ini besok habis, tapi kasih hari ini satu, dia harus berlipat ganda. Dalam kitab suci juga seperti itu, dikasih satu talenta, harus kembangkan talenta itu. Begitu yang punya uang, yang punya talenta itu datang dan menagih, yang berkembang diucapkan terima kasih dan dibiarkan. Sedangkan yang tidak mengembangkan talenta, ya dia dapat hukuman. Saya kira sama. Dan bantuan ini bukan untuk kami pemerintah. Tugas kami itu mendampingi sehingga kegiatan ini berhasil. Kegiatan ini bisa membuat kita orang Riung Barat harus mengangkat tangan bahwa kami Kecamatan Riung Barat penghasil sapi. Kalau mau datang cari sapi, ya silakan datang ke Riung Barat. Mau datang cari bibit sapi, silakan datang ke Riung Barat. Mau datang belajar tentang kelompok, mari datang ke Riung Barat. Mau belajar tentang koperasi, mari datang ke Riung Barat, koperasi khusus teman. Tuhan sudah memberi kita alam yang begitu luas dan begitu indah. Apakah kita hanya menjadi penonton? Satu saat Riung Barat harus bisa menjadi tempat wisata. Sapinya, alamnya, dan yang lain-lain. Malah fiber dan terpal yang kelompok sudah terima, itu juga saya perjuangkan. Tadi dibilang dari 300 juta. Kemudian adik-adik saya yang pendamping, termasuk yang pendamping untuk seluruh ngada sebanyak 25 orang, itu juga tidak diakomodir. Saya juga harus perjuangkan itu, tapi kemudian akhirnya diakomodir untuk 25 TLL, tenaga lapangan lepas seluruh kabupaten Ngada. Tetapi dari penyakit hanya kasih 300 juta. Dan 300 juta ini gaul kita harus dipotong 14 miliar oleh pusat. Jadi kami barusan selesai melakukan bukan mengusulkan, tapi sudah menyampaikan daftar. Ada 2 pemotongan dari dana yang ada di masing-masing perangkat daerah, termasuk dinas keterangan. Yang pertama itu rasionalisasi terhadap 14 miliar telepon. Kemudian refocusing itu 8% dari DAU. Jadi semua termasuk kecamatan itu harus memotong anggarannya 8%. Dan yang bisa kami pertahankan itu hanya biaya air, listrik, dan telepon. Yang kedua, BBM. Yang ketiga, APK.
harus tuliskan. Dan feeder terpal yang sudah ada di blok tinggal membayar. Yaitu kesulitan kami. Tetapi kesulitan itu tidak menyurutkan langkah kami Dinas Peternakan untuk tetap mendampingi. Tugas kami mendampingi kegiatan ini harus jalan. Saya mendapat laporan bahwa terjadi gesekan di masyarakat yang menyatakan bahwa sapi itu tidak datang. Saya pastikan sapi datang. Dengan nama kegiatan bukan lagi kegiatan pengembangan seni desa sapi. Tadi sapi yang datang itu nama kegiatannya itu pengembangan ruminansia pot. Sekarang dalam proses pengadaan. Kemarin juga turun tim besar dari Kementerian Pertanian, kemudian dari DBI Singosari dan Balai Pemeriksaan Pakan Ternak. Mereka datang untuk menilai pakan yang ada di kelompok masing-masing itu masih baik atau tidak. Dan 1 minggu kemudian kita akan menerima rekomendasinya seperti apa terhadap pakan yang ada. Apakah pakan itu masih bisa disimpan sampai sapi datang? Atau pakan itu harus segera kita gunakan? Ataukah pakan itu sudah tidak bisa digunakan? Kita menunggu itu. Kalau memang pakan itu masih bisa digunakan, diarahkan untuk pakan itu digunakan oleh anggota kelompok untuk pakan untuk sapi-sapi yang ada di sapi-sapi pribadi ya, sapi-sapi pribadi ya, sapi-sapi pribadi anggota kelompok. Tapi itu kembali lagi bahwa semuanya harus ada hitam di atas. Saya kira itu beberapa hal dari saya berharap kita tetap semangat. Mau tidak mau, suka tidak suka, penguatan kelembagaan ini harus kita kerjakan. Sehingga pada kesempatan ini mungkin kita melihat dari struktur pengurus ini mungkin saya berharap para pendamping, teman-teman kita yang ada di lapangan bisa menggerakkan ini. Tahun ini kita akan merekrut satu manajer. Kita berharap bahwa nanti manajer ini segera yang bisa menggerakkan semua. Jadi diawali dengan mungkin pertemuan pengurus Pinggupirnya dulu, membicarakan bagaimana nasib Pinggupir ini mau dibawa kemana. Nah, kita harus kuat ini sebelum sapi itu datang. Karena kalau sapi datang kita sudah sibuk lagi nanti di sapi, ini akan lebih terbengkalai lagi. Sehingga mungkin pada kesempatan ini saya berharap kita mulai sudah untuk ini Pinggupir. Kita mungkin akan percepatkan proses legalitas dari manajer yang akan direkrut, sehingga roda Pinggupir ini sudah bisa harus berjalan. Karena struktur organisasi sudah, tapi mungkin masing-masing pengurus juga mungkin belum paham dia tugas pokok kan? Karena saya pikir baru 1 kali pernah kita bertemu ketika penyusunan rencana aksi. Sehingga pada waktu penyusunan itu juga tidak semua pengurus lengkap itu ada, jadi hanya sebagian kecil. Nah, otomatis dia belum tahu dia tugas fungsi ini sebagai apa. Sehingga mungkin awalnya kita harus kecepatan yang ini supaya berjalan ke depannya lebih enak. Yang kedua, tentang administrasi kita. Ya mungkin ini sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting, tapi menurut saya dalam kelembagaan ini sangat penting. Karena cikal bakal koperasi tadi sudah disebutkan Bapak dari koperasi bahwa ada 16 buku. Kita kemarin dengan sedikit pemaksaan sudah ada 5 buku ya untuk masing-masing kelompok. Tinggal mungkin dilengkapi untuk mencapai 16 buku tadi yang nanti menjadi cikal bakal koperasi. Sehingga
secara perlahan-lahan persyaratan nanti menjadi koperasinya itu sudah bisa kita penuhi. Yang berikut itu tentang pendampingan kita. Kita kemarin ada TNI, kita harapkan tahun ini juga ada TNI, juga ada teman-teman pendamping teknis kita, dokter TLR maupun dokter hewan, juga ada penyuluh. Dari satu kelompok besar yang harus kita kuatkan, tetapi kelompok-kelompok kecil yang 5 itu juga tuh harus kita kuatkan. Jadi mungkin kelengkapan administrasi buku-buku yang ada di kelompok-kelompok itu kita harus siapkan. Nah, untuk pengurus yang pinggukir itu 5 dia punya administrasi kelembagaan itu juga harus ada. Kayaknya seperti yang kita ingat bersama ketika Pak Direktur Beni ada di sini, dia juga bilang, toh kebutuhan apa sapi yang paling pertama? Pakan. Yang kedua pakan, yang ketiga pakan. Artinya bahwa pakan menentukan segala-galanya untuk kehidupan sapi. Sehingga kesepakatan kita pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin bahwa masing-masing orang harus menyiapkan 1 hektar untuk HPT kita. Saya belum tahu sejauh mana ini sudah dikerjakan, tapi mungkin 1 range itu baru masih sedikit ya, 2 sampai 2 hektar. Saya melihat potensi rumput-rumput padang ini, walaupun mungkin kandungan nutrisinya, kandungan gizinya tidak sebaik rumput-rumput timur, tapi produksinya saya lihat lebih baik dari rumput-rumput timur. Karena rumput-rumput timur dengan rumput lapang yang tingginya relatif 10-15 cm memiliki produktivitas dan produksi yang sangat rendah. Tetapi dengan alam yang ada di sini, saya pikir ini sebuah anugerah kalau kita bisa memanfaatkan ini secara baik. Timur bisa jadi gudang ternak hanya mengandalkan alam dengan rumput lapangan yang 10-15 cm. Tetapi ngada khususnya Kecamatan Biung Barat ini dengan sumber daya yang ada dan semangat yang ada, saya pikir ini menjadi sebuah kesempatan dan peluang. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kepercayaan yang saat ini diterima oleh pemerintah Ngada Bapak Ibu selaku penerima program akan menjadi barometer untuk saudara-saudara kita di tempat yang lain, baik itu di Kabupaten Ngada sendiri maupun di kabupaten-kabupaten lain di dalam provinsi NTT. Khusus saya, ilmu puji Tuhan kemarin dia satu dengan Ngada itu mendapatkan kesempatan dari CSR. Di kondisi di Ngada saya harus paparkan situasi di sana. Memang hasil geolistrik kemarin praktis. Kami di 3 desa harus mencari lagi dana untuk bisa mengalirkan air itu ke Rens. Memang desain awal. Saya mohon ini kurang melibatkan kita di desa. Kita memahami bahwasannya dua kelompok itu harus bisa memberikan kontribusi untuk kerja-kerja di korporasi ini yang baik. Tentu fokus ini dua-dua harus ada keseimbangan. Dan yang paling penting, kita harus hidup penduduk kelompok ini. Ketika di sana berhasil, saya yakin jangan meminta uang 100.000, saya yakin 1 juta bisa hidup. Nah, tentu jangan menjadi pekerjaan kita. Tentu kita tidak bisa, cuma kita berupaya dengan kemampuan kita